Maka perempuan ini seandainya orang muslimah ini tadi mengerti, atau semua wanita di dunia ini tahu bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad, ya, dia tidak ada pilihan lain, pasti dia akan mengikuti semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kenapa harus pakai jilbab? Dia berterima kasih, ya Allah, alhamdulillah, ya, Rasulullah mengajarkan, Nabi yang sangat penyayang itu mengajarkan orang menutup auratnya, ya, karena supaya tidak jadi sasaran nanti, ya, sasaran pelecehan, sasaran, ya, setan yang belain. Itu kan karena ngeres aja itu otaknya. Jadi perempuan bebas saja mau telanjang nggak apa-apa, yang penting hatinya bersih, soal bersih lagi, ya, sudah kotor dia ngajak, ya, mempertahankan orang untuk kotor. Mana ada hati bersih kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad? Nah, semua yang menyelisihi Nabi itu kotor. Semua yang menyelisihi Nabi itu pasti salah. Semua yang menyelisihi Nabi itu pasti tersesat. Semua yang taat kepada Nabi pasti mulia. Semua yang taat kepada Nabi dapat pahala. Siapa yang taat kepada Rasulullah, dia tempatnya di surga. Kan begitu, ya. Jadi nggak boleh itu dipikir-pikir itu karena ngeres saja, karena begini, karena apa? Buat Nabi Muhammad SAW. Semua yang dari Nabi baik. Begitu harusnya umat Islam begitu. Itu yang harus ditanamkan kepada siapa? Kepada anak istri perempuan-perempuan itu muslimah tahu. Jadi kalau kita sudah tahu kenal Rasulullah SAW, nggak ada tawar-tawar lagi. Oh, jilbab itu wajib nggak sih? Tapi kalau begini kan lebih baik nggak usah pakai jilbab. Yang penting hatinya pakai jilbab. Ada yang ngomong gitu. Kan hati nggak boleh dijilbabin, malah mati kalau pakai jilbab, ya kan? Ya, orang hatinya yang penting, hati itu hati yang jilbabin. Gimana sih cara pakai jilbab? Itu nggak paham lah. Hah? Kepengen lihat yang hatinya pakai jilbab gitu, ya? Kalau kepalanya gampang kan? Tinggal dilihat kepalanya pakai jilbab. Dia bilang itu, ya. Buat apa kalau hatinya kotor? Ya, orang yang pakai jilbab itu belum tentu baik. Tapi kalau orang yang nggak pakai jilbab itu pasti maksiat. Ya, orang yang menolak hukumnya jilbab wajib bukan maksiat lagi, bisa kafir dia. Kan begitu. Kalau kafir ya berarti dia kotor, ya, kotor jelas. Begitu. Jadi kita ingatkan kepada orang-orang, khususnya perempuan-perempuan, nggak ada orang lebih sayang, ya, kepada perempuan seperti Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada orang yang memuliakan perempuan, wanita, kecuali dia mulia. Itu kata Rasulullah. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. ولمن المؤلف وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بالدارين آمين. Wa minal munjiyati husnul muasyarah. Salah satu dari yang menyelamatkan yaitu berakhlak yang baik, husnul muasyarah, muasyarah yang baik, muasyarah bil ma'ruf. Yang pertama adalah muasyaratul walidain, ya, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Itu kunci kebaikan seorang anak, itu hubungannya dengan orang tuanya. Orang tua, hubungan kita baik, insya Allah
semua urusan dunia akhiratnya beres semuanya. Ya, tapi orang yang tidak baik hubungannya dengan orang tua, ini akan bermasalah nanti. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man barra walidayhi tuba lahu, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu, maka beruntunglah dia. Zadallahu fi umrihi, Allah akan menambah umurnya. Ini apa maksudnya menambah umur ini? Ada yang mengatakan keberkahan, berkah umurnya, ya. Ada yang mengatakan benar ditambah, karena kita nggak tahu, ya. Bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa orang sudah ditentukan ajalnya, ya, tapi kalaupun ditambahkan kita nggak tahu. Allah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kalau nanti ditambah ya memang umurnya sampai yang ditambahnya itu. Kalau nggak ditambah ya berarti seperti yang sudah Allah tentukan. Artinya mungkin yang lebih mudah difahami yaitu keberkahan ilmu, keberkahan umur. Ya, ada orang, coba bayangkan, ada kita sehari ini apa yang kita lakukan dari kebaikan. Setiap orang beda-beda. Ya, ada hari ini punya aktivitas yang baik, ya, bisa sholat, bekerja, cari nafkah untuk istri, bisa hadir majelis, bisa baca Al-Quran, bisa baca buku, menyempatkan membaca buku, bisa berbakti kepada orang tua, bisa menyenangkan orang, bisa membantu orang Islam. Sehari panjang, banyak sekali nilai positifnya. Tapi ada sebagian lagi hari, coba diingat-ingat, hari ini ngapain? Ngelamun 4 jam, ya, tidur 8 jam, berapa? 12. Makan 1 jam, banyak sudah, ya. Artinya waktu yang panjang sama 24 jam bisa dibeda-beda, sama, ya. Bahkan kakak beradik mungkin, saudara, tetangga, duduknya bersama, tapi bisa lain-lain. Yang satu ada yang tafakkur, ya, ingat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, usia sudah segini, amal kita apa? Itu kan udah pahala semua itu, ya, tafakkur. Ada orang yang polos-polos saja begitu, ya, rata, hidupnya rata, ya, istiqomah, ya, dalam lamunan, ya, istiqomah dalam kosong, begitu. Makanya nanti dikatakan di akhirat nanti orang-orang itu akan menangis sedih, ya, yang luar biasa ketika dia melihat ada waktu selagi dia hidup kosong. Waktu kosong itu nggak boleh. Makanya Sayyidina Umar mengatakan jangan sampai ada waktu kosong, baik itu kosong awal dari segala kebatilan itu. Karena dimulai dari pengangguran, kosong, ya, kosong. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kok bisa nggak ngapa-ngapain? Ya, kok bisa nggak ngapa-ngapain? Harus ngapa-ngapain dong, ya. Nganggur, ambil tasbih. Oh, rumah kotor, bantu istri. Oh, ada apa sekarang? Oh, di masjid itu kotor, nganggur sekarang, bersihin kamar mandi, ya. Nggak ada yang nyuruh, nggak usah disuruh. Ya, itu kan banyak hal-hal positif, ya. Pintu pertama orang akan menjadi orang yang tidak baik itu kalau nganggur. Nganggur itu diajak apa aja mau, ya, karena dia nggak punya pegangan, ya. Jadi itu dia, zadallahu fi umrihi. Berarti dohir hadisnya berarti ya memang ditambah umurnya. Rawahul Hakim. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man asbaha
murdiyan li abawaihi, barang siapa yang pagi harinya mendapatkan keridhaan daripada orang tuanya, ya, asbaha lahu babani maftuhani ilal jannah, maka di pagi hari itu waktu dia melakukan kebaikan kepada orang tuanya, di pagi hari itu Allah membukakan 2 pintu untuk masuk surga. Ya, orang tua, ya, dia diajar anak-anak cium tangan pada orang tua, kalau mau sekolah bilang, mau kerja sampaikan, minta doa, ada tegur sapa gitu pada orang tua, ya, khususnya yang sudah tua, ya, yang benar-benar sudah tua, itu harus lebih diperhatikan, diminta. Itu kesenangan orang tua itu sudah nggak bisa dimaterikan dengan berapapun, ya. Ada pintu itu, pintu surga kita, wa jannatuk wa naruk, ya, itu surga, itulah pintu surgamu. Bisa juga jadi pintu neraka, ya. Wa man amsa wa mithlu dzalik fa mithlu dzalik, barang siapa yang di sore harinya begitu juga mencari keridhaan orang tuanya ridho kepada dia, maka dia dibukakan 2 pintu ke surga, ya. Wa in kana wahidan fa wahidan, ya, kalau yang ada satu, ya satu, ya, satu. Ada orang tua masih sisa satu orang tua, ya, arti jangan arti kesempatan, itu kesempatan, ya, kesempatan buat seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Wa in dhalama, ya, jadi wa in dhalama, walaupun dia melakukan kedua orang tuanya zalim, melakukan kezaliman, ya. Jadi orang tua yang zalim, anaknya berbakti, bukan diajak maksiat, bukan, tapi orang tuanya zalim, nggak sholat, nggak apa, bakti kita kepada orang tua yang seperti itu tetap mendapatkan kemuliaan itu tadi. Itu urusan orang tua itu sama Allah, tapi urusan kita sama orang tua tetap berbakti, ya. Tapi kecuali tadi, ya, kecuali mengajak kepada maksiat, itu lain lagi. Nggak ada la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, itu jelas. Seperti juga seorang istri taat kepada suami, wajib hukumnya kalau nggak diajak maksiat, tapi kalau maksiat nggak boleh. Orang tua juga begitu, ya, orang tua wajib ditaati, tapi kalau urusan yang tidak maksiat, adapun maksiat pasti perintah Allah di atas segala-galanya, ya. Wa man asbaha muskhitan li abawaihi, dan barang siapa yang di pagi harinya dia menjadikan murka, ya, kepada kedua orang tuanya, ya, asbaha lahu babani maftuhani ilan nar, maka di pagi hari itu Allah bukakan untuknya 2 pintu ke neraka. Kenapa 2 pintu di sini maksudnya? 2 pintu di sini artinya mudah, ya, dibukakan mudah sekali anak yang durhaka tadi untuk masuk pintu neraka, sehingga dia didapatkan kesehariannya akan mendapatkan keburukan lagi, dapat ketemu hal-hal yang buruk jadi buruk lagi. Itu penyebabnya. Anak yang tadi, ya, menjadi sial hidupnya karena tadi dia durhaka kepada orang tuanya. Wa in amsa fa mithlu dzalik, kalau dia melakukan di sore hari, sama dia akan mendapatkannya, sama dengan yang tadi. Wa in kana wahidan fa wahidan, kalau dapat satu, ya dia dapat satu. Wa in dhalama, 2 orang, kalau dia sekalipun zalim, wa in dhalama, walaupun zalim itu urusan orang tua kepada Allah, yang penting anak wajib berbakti kepada orang tuanya, ya. Bapaknya maksiat, ya urusan dia, ya, karena anak nggak dituntut untuk itu, ya, nggak dituntut tanggung jawab pada orang tuanya, enggak, tapi orang tua yang tanggung jawab kepada anaknya. Kalau anaknya sudah bagus
rapi, ya alhamdulillah. Ya, orang tua bagaimana? Ya doain, ya didoakan, ya mudah-mudahan dia kembali ya, ke jalan yang benar. Tapi urusan di sini, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya merawat hubungan baik kepada orang tua. Ya, Rahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ada seorang di zaman Rasulullah SAW mengadu kepada Rasulullah, seorang pemuda mengadu. Alasannya karena orang tuanya suka mengambil, ya, mengambil harta daripada anaknya itu tadi. Dia orang tadi mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tuaku suka mengambil uangku. Ya. Kemudian Sayyidina Muhammad SAW memanggil orang tua tadi, memanggil orang tua daripada bapak daripada orang yang mengadu itu tadi, bapak si pemuda tadi. Di perjalanan orang tua tadi melantunkan syair tapi dalam hati, cuma di dalam hati, nggak terdengar. Ya biasa orang kalau yang suka dengan syair itu dia bisa langsung keluar, ya syairnya, dan dia nggak diucapkan, cuma di dalam hati aja. Begitu sampai di hadapan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bertanya, orang itu tadi mengatakan begitu, ya Rasulullah, langsung dia ngomong begitu, ya Rasulullah, aku mengambil harta dari anakku ini bukan untuk aku, tapi untuk bibinya, untuk saudaranya. Dia langsung belum ditanya udah dia ngomong duluan, gitu ya, mengadukan itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la as'al an dzalik, aku nggak tanya tentang itu, tapi coba kau ulang syairmu tadi yang dalam hatimu itu. Hah? Kaget dia, kaget orang tadi. Wallahi ma zadani illa imanan bika ya Rasulullah. Nggak ada orang tahu, itu cuma ada lintasan hati, ya. Wada'utuka mauludan wasuntuka ya fi'an, itu awalnya bait syairnya, yang kurang lebih artinya dulu kamu masih kecil, ya aku yang menggendong, dulu aku sayang-sayang, kalau kamu sakit aku yang ingin merasakan sakitmu, kalau bisa pindah sakit anak itu ke orang tuanya, begitu kurang lebih seperti itu. Kemudian tapi sayang, ketika engkau sudah besar, menjadi orang yang sudah dewasa, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti orang tua, bahkan seperti tetangga pun tidak. Aku enggak berharap jauh, kamu itu enggak, tapi perlakukan aku seperti tetangga aja, gitu. Masya Allah, ya. Wa baka Rasulullah SAW, ya. Rasulullah menangis waktu mendengarkan bait syair itu tadi. Bagus sekali, ya, bait syairnya tadi. Kemudian apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Kan mengajar, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Begitu. Bakti itu pada orang tua, ya. Ada anak-anak enggak berbakti, ikut menyakiti hati orang tua. Oh, berat itu, apalagi ibu, ya. Apalagi ibu itu harus dijaga. Dan di dalam hadis banyak disebutkan, di antaranya yang paling dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika seorang anak punya istri, ya ini punya masalah nanti, ya, ketika seorang anak punya istri dan istri itu menjadi penghalang kebaikan anaknya, ini istri nggak ada baik-baiknya, ya, ini istri sial namanya, ya. Mau dia biasa berbakti, dia bisa kasih duit, jangan kasih duit.
itu orang tamu jangan kasih duit. Jadi penghalang untuk orang berbuat baik. Ini jangan. Ya, jangan sampai kita mendapatkan tadi harus dinasihatin. Pertama, ibu, orang tua ini nomor 1. Ya. Kalau kamu nomor berapa? 4. Ya gitu ya. Nah, istri bagaimana? Nomor 4. Ya. Nanti kalau baik naik lagi nomor 3. Ya. Kalau sudah semakin taat, sholatnya dijaga, bagus, naik lagi. Wah, begitu. Tapi orang tua mau baik nggak baik nomor 1. Ya, nggak pakai proses. Orang tua, ya, apa yang dirasa anaknya itu orang tua bisa tahu. Subhanallah. Ya, jadi berbakti pada orang tua itu hukumnya wajib. Ya, makanya jangan pernah sekali-kali wala taqul lahuma uffin. Masya Allah, ini Al-Quran mengatakan jangan bilang uff. Disuruh ntar, ya, orang tua mau kita disuruh, kita diberi apapun yang kita mau kalau dia punya. Orang tua itu kalau punya apapun yang kita punya, yang kita mau, dikasih oleh orang tua dan dia senang. Ya, dan dia senang. Nggak ada orang tua itu, nggak ada pelit-pelit, nggak ada orang tua buat anak yang pelit ya. Dia kalau makan, orang anaknya mau pasti dikasih dengan senang hati walaupun dia pelit. Ya, sama orang lain bisa pelit ya, tapi sama anak nggak bisa pelit. Fitrah, ya, itu nggak dibuat-buat. Jadi terlalu kalau sampai para ulama mengatakan apa maksud daripada wala taqul lahuma uffin, kalimat uff aja nggak boleh, ya, apalagi sampai membentak, ya, apalagi sampai memukul, naudzubillahi min dzalik, ya. Ada yang sampai membunuh, naudzubillah. Gimana sakitnya orang tua seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya, Habib Zain pernah mengatakan semua orang itu tidak mau kalah saing dengan orang lain, gitu. Ya, misalnya ada pelari, orang yang lari hebat, dia larinya juara 1. Kalau ada yang lain, dia pasti nggak suka karena saingan dia, pesaing dia itu. Ya, ada orang pinter, dia lebih pinter lagi. Ada orang, kecuali kalau disaingi oleh anaknya, dia senang. Coba bayangkan itu, fitrah itu ya. Ya, kalau anaknya, makanya di waktu Usamah bin Zaid waktu diserahkan kepemimpinan, dipegang pertama bapaknya Zaid, ya, jadi panglima, diambil oleh Rasulullah, kasih anaknya. Itu luar biasa, ya. Rasulullah SAW itu perintah dari Allah, tidak bergerak, tidak berucap, tidak melakukan apapun kecuali dapat tuntunan dari Allah SWT. Itu ada hikmah yang luar biasa karena diserahkan pada anaknya, dia nggak marah. Kalau anak diambil kasih bapaknya, marah ya. bisa marah itu, ya. Tapi kalau orang tua senang semua. Bayangkan, masa kita nggak bisa balas itu kebaikan? Apa yang diminta orang tua? Nggak banyak, ya. Bukan materi, bukan apa-apa, ya. Temu pintar ngomong, ya, cium tangan, minta doa, ya. Jangan pernah disakiti. Udah itu aja sebenarnya. Nggak minta apa-apa orang tua itu, ya. Nggak kepengen orang tua itu mau minta mobil, rumah mewah, enggak. Itu lebih menyenangkan ketika anaknya taat, patuh, ya. Yang masih ada, yang nggak ada, ya, berbaktinya dengan cara apa? Tadi ziarah, doakan setiap sholat, habis sholat itu doakan, jangan lupa, ya, doakan orang tua. Karena itu kama tadinu tudan, man dzakar dzukir. Orang yang melakukan itu pada orang tuanya nanti dikatakan albirru salaf, ya. Bir itu, bakti itu adalah utang, pinjaman. Kalau kita pinjamkan, kalau kita melakukan itu pada orang tua, nanti anak kita akan berbakti, ya. Tapi kalau anak yang melakukan kurang ajar, pasti anaknya kurang ajar dan pasti akan diperlakukan seperti itu, ya. Makanya salah satu dari dosa yang ujilat uqubatuhu, yang dipercepat siksanya itu
salah satunya adalah uququl walidain, ya, uquq kepada kedua orang tua, ya. Allahumma ja'al minal barin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang berbakti. Ya, tidak ada juga anak-anak kita juga jadikan anak-anak yang berbakti. Itu yang doa sering diajarkan. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya. Minta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua, ya, orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua. Fil hayah ba'dal mamat, bisa dalam kehidupan setelah kematian. Bahkan dikatakan baktinya seorang anak setelah kematian lebih kuat. Bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal lebih kuat. Kenapa? Kalau masih hidup, ya, kalau masih hidup itu kita melakukan sesuatu di belakang tembok ini sudah nggak tahu. Masih hidup, kita bilang, Pak, mau kemana? Mau ke masjid? Pakai peci. Mau kemana? Mau ke masjid. Bapaknya senang lihat, ya. Masya Allah. Keluar, copot. Dia main ngelayap, ya. Udah dia main kemana-mana. Pulang lagi, pakai lagi. Bapaknya bilang, Masya Allah, anak soleh ini, ya. Tapi setelah kematian nggak bisa. Bapak melihat langsung, orang yang mati itu melihat langsung kemana aja. Sudah nggak ada batasan lagi. Ya, karena alam arwah, alam ruh itu seperti panca indera kata Imam Ghazali. Ya, jadi bisa dilihat kemanapun, nggak ada tembok, nggak ada apa-apa. Ente mau kemanapun, orang tua kita tahu. Kita melakukan apapun, orang tua tahu. Allah, itu diantaranya doa daripada doa birrul walidain itu, ya. Doa birrul walidain. Apa itu disebutkan? Ya Allah, jangan kabarkan kepada mereka segala sesuatu yang menyakiti mereka. Nah, itu maksudnya. Kabarkan itu artinya dibukakan. Ya Allah, artinya begini, kita minta kepada Allah kalau yang buruk-buruk tutup agar orang tua tidak tersakiti. Orang tua sakit melihat anaknya bermaksiat tapi dia sudah nggak mampu lagi berbuat apa-apa. Kan luar biasa itu. Bisa menyakitkan. Sebaliknya, ketika kita taat, ketika anak itu baik, ketika anak itu melakukan ibadah, orang tuanya senang, girang yang luar biasa karena dia melihat di alam sana, terpantau terus. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Rawahul Khatib, ya. Di bawah telapak kaki ibu, orang tua maksudnya. Maksudnya bagaimana itu? Ya, ada orang liatin kakinya ibunya, dilihat, periksa, ya. Setelah dia pulang sekolah, dilihat, periksain, kenapa nak? Surganya di mana katanya? Ya, dia cari surga ibunya itu di mana? Ya, subhanallah. Dan yang kita nggak bisa iri, nggak boleh iri. Kan bapak yang mendidik, bapak yang bekerja, bapak yang ngeluarin duit, ibu kan cuma di rumah aja. Tetap surga milik dia. Hah? Nggak ada di bawah telapak kaki bapak, nggak ada. Ya, ibu yang merasakan itu tadi. Ya, tapi ibu wajib taat kepada suami. Ya, tapi surga sudah Allah berikan. Ini wala tansawul fadla bainakum. Allah mengatakan jangan kalian lupakan keutamaan-keutamaan. Ini ada kebaikan di sini, ini ada kebaikan yang ada di sini. Lidzakari mithlu haddil untayain. Laki-laki punya berapa? Dua bagian, perempuan satu. Ya, waris. Itu apa kata Allah? Allah yang mengatakan begitu. Nggak usah diprotes. Kalau protes nanti jadi munafik. Protes lagi jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Allah, perintah Allah itu. Ya, orang suruh baik. Suruh berbuat baik. Perempuan dalam kelemahannya, perempuan itu walaupun lemah, itu dia kalau nggak sholat bisa nggak dosa. Perempuan, ya, dia nggak sholat, dia nggak dosa. Kalau dalam lagi berhalangan, perempuan lagi berhalangan, lagi haid, ya, nggak sholat, nggak dosa dia. Kalau laki, nggak bisa.
nggak bisa. Nggak ada alasan itu ya. Ada laki-laki, maaf saya nggak sholat, oh lagi haid, ya. Atau majnun, iya, lagi gila dia, ya nggak sholat kan, begitu. Perempuan lemah, perempuan, tapi Allah memberikan di sini dia lebih baik. Di sini ada hal-hal yang harus laki-laki yang baik, begitu, ya. Habib Muhammad Asy-Syatiri, Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, ya. Saya ingatnya gampang namanya karena namanya sama, Muhammad bin Ahmad. Beliau Asy-Syatiri, guru daripada Habib Zain, masih guru, ya. Beliau mengatakan istri itu syarikatul hayah, kongsi hidup kita, ya. Kalau salah kita ketemu orang akhirnya bilang menang kalah, jangan sampai kalah sama istri. Yang suami dibilang gitu, jangan sampai kalah sama istri. Istrinya ketemu komunitas kafe apa namanya gitu ya, majelis kafe di mana gitu, dia bilang begitu juga, didoktrin begitu, jangan sampai kalah sama suami. Loh, kok menang kalah? Ini penyesatan ini, ya. Ketemu salah, ketemu teman-teman yang salah, itu mereka syarikatul haya, ya. Beliau mengatakan wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha. Ayat ini orang Islam kalau bilang assalamualaikum, ketemu jalan, assalamualaikum, waalaikum salam warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Yang ngucapin salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena nggak bisa lagi dilebihin lagi. Kalau bisa lebih, jadi kalau bisa lebih jawaban itu lebih baik, aurudduha, atau kalau nggak bisa seperti itu. Beliau mengatakan begini, coba lihat akhlak Islam ini, akhlaknya orang Islam, ya. Kalau kita diucapkan salam orang yang nggak kenal saja, itu harus kita balasnya harus lebih baik, ya. Bagaimana istri? Bagaimana dengan istri? Begitu juga bagaimana dengan suami? Dengan istri, dengan suami. Berarti kalau kita jabarkan lagi, bagaimana dengan orang tua? Orang tua wajib, ya. Wajib bagi kita untuk melakukan segala kebaikan, bakti, ya. Bakti itu lebih baik daripada waktu ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ana mau ikut jihad, mau jihad. Rasulullah sedang mau perang. Kemudian Nabi bertanya, aina abuka wa aina ummuka, ya, hal huwa fi qaidil hayah, masih hidup dia? Ya masih hidup. Orang tua masih hidup? Ayahmu masih hidup? Ada ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fa fihi ma fajahid wa fihi ma fajahid, jihad kamu sama orang tuamu, maksudnya baktilah kepada orang tua itu, ya. Itu pahala yang luar biasa, ya. Kemudian berikutnya adalah muasyaratul walad. Sekarang memperlakukan akhlak atau bagaimana kita bergaul dengan anak. Kalau tadi muasyaratul orang tua, walidain, sekarang dibalik, bagaimana memperlakukan anak. Qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan ana waladahu ala birrihi. Besar rahmat Allah terhadap seorang ayah, ana waladahu, yang membantu anaknya untuk mencapai bakti kepadanya. Jadi anak itu bisa bakti harus dibantu. Maksudnya gimana? Anak, gimana caranya supaya kita punya anak supaya bakti? Gimana caranya? Ini kan bapak-bapak ini banyak ini. Bagaimana caranya supaya anak kita berbakti kepada kita? Harus dibantu. Nggak bisa dia dikasih game tiap hari kemudian dia mau bakti. Berarti kan ada cara. Makanya di sini besar rahmat Allah kepada seorang ayah, yang membantu anaknya untuk menjadi anak yang berbakti. Bagaimana? Ya taruh di ma'had, taruh di pesantren, diajarkan agama, tuntun ke pengajian, hadirkan ke masjid,
dengarkan hal-hal yang baik, carikan komunitas yang baik, pergaulan yang bagus, nanti dia otomatis akan menjadi orang baik. Itu maksudnya. Ya, itu maksud hadis itu tadi begitu. Ya, bukan mau apa aja dikasih, mau beli apa aja kasih, beli sayang sama anak terus, ya udah habis. Ya, sekarang kita mau nyetop anak main HP aja udah kewalahan semua orang. Iya, kewalahan, bingung. Ya, tapi harus bisa. Kita ulang misalnya, kalau setiap hari dia pegang terus, kasih waktu 1 hari 1 jam, kurangi lagi nanti, ya, nggak boleh tiap hari pegang HP, ya. Kan kita lihat itu bagaimana anak yang main HP terus, ya, diajak ngomong nggak nyambung, apa nggak, ya, jadi bodoh anak itu, nggak kreatif, main terus main begitu, akhirnya sampai tua kebablasan, sampai tua masih main game juga, ya. Rasulullah lafiyah. Ya, jadi maksud daripada hadis ini, kenapa saya bilang sering saya sampaikan game ini kenapa? Game ini karena dohirnya bukan maksiat, tapi dampaknya bahaya. Kalau yang maksiat kita tahu, ya maksiat, ya nggak boleh dosa minum khamr, ya, dan itu. Tapi kalau ini kan kita anggap nggak apa-apa, itu masuk dalam rumah, ya, anak main di rumah kan aman, kita lihatnya udah di rumah, tapi dia, ya, membuang waktu kebiasaan seperti itu, nanti dia kecanduan seperti itu, jadi idman, jadi candu, ya, sampai tua dia akan buang waktunya untuk itu, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sawu baina auladikum fil atiyah, ratakan pemberianmu kepada anakmu. Sawu, jadi ratakan, samakan di antara di antara anak-anak kalian fil atiyah dalam memberi. Kalau beri itu jangan sekali-kali yang ini lebih dari yang itu, ya, itu nanti terekam dalam pikiran anak itu, dia mengatakan berarti bapak nggak adil. Nah, ini yang paling bahaya. Itu biasanya jadi anak yang durhaka, penyebabnya seperti itu. Dia lihat begitu, oh bapak nggak adil, padahal dia nggak paham maksudnya bapak, maksudnya orang tua, ya. Orang tua insya Allah adil, tapi kadang-kadang, ya kan, pinter-pinter anaknya, ya. Kalau anaknya yang dia pinter ngerayunya, tapi nggak apa-apa itu ngerayu orang tua, bagus. Fastabiqul khairat namanya, ya. Iya, fastabiqul khairat. Dia pinter sama orang tua, nggak kerja tapi pinter aja, cium-cium terus, bolak-balik, ya, mau cium lagi, balik lagi, orang tuanya senang, disuruh apa-apa nggak bisa, tapi rajin. itu orang tua bisa senang sama yang ini anak saya ini, masya Allah, ya. Karyanya apa? Belum punya karya apa-apa, cuma bolak-balik aja rajin gitu, ya. Itu bisa senang, ya. Nah sekarang pemberian orang tua, subhanallah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, jangan sampai anak itu tidak diperlakukan adil, nanti dia akan protes terus sampai tua, ya. Kenapa saya waktu itu masih bayi kok nggak dibeliin, diingat-ingat bayi masih diingat juga. Ya, dulu orang tua beli sepatu, yang satu dikasih sendal misalnya begitu, yang itu pakai sandal, yang satu pakai sepatu, diingat-ingat dulu memang mulai dari kecil saya ini dibeda-bedain. Wah, orang tua kan nggak boleh itu, ya, bukan dibeda-bedain, duitnya nggak cukup gitu, ya. Nah, itu harus dijelasin gitu, ya. Karena kalau mau pakai yang satu sendal kanan kiri gimana, kan jadi lucu, makanya ya ngalah lah yang satu, yang kecil pakai, ya, begitu. Jadi diperintahkan untuk itu. Falau kuntu mufaddilan ahadan lafaddaltu an-nisa. Ajib. Kalau aku harus mengutamakan, kata Rasulullah SAW, ya, kalau aku harus mengutamakan seseorang, aku akan utamakan, aku lebih akan pentingkan seorang perempuan. Nisa, perempuan dhaif, perempuan itu dhaifah, lemah, ya. Perempuan disayang oleh Rasulullah SAW, ya. Anak perempuan, nanti kita ada di sini, ada hadis-hadisnya. Anak perempuan itu lebih diperhatikan, ya. Dia lemah. Kalau laki mau keluar jam berapa ya nggak khawatir orang, ya.
artinya bisa ketemu sama teman banyak. Kalau perempuan di dalam rumah, kan begitu. Ini perempuan dulu, ya, bukan yang jamaah nongkrong, bukan, ya. Ada jamaah majlis, ada jamaah nongkrong sekarang, ya. Perempuan malu, begitu. Dia lemah, makanya wajib disayang-sayang. Kata Rasulullah SAW, kalau aku harus ya mengutamakan seseorang, pasti aku akan lafaddaltun nisa, ya, aku akan utamakan perempuan. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Nah, perempuan lemah, ya, perasaannya lebih halus, begitu. Orang laki dibentak itu bisa kadang-kadang masih senyum juga, yang udah biasa tiap hari bentak-bentak dia nyantai aja dibentak. Perempuan kalau dibentak nangis lama, ya, apalagi sampai dipukul fisik dan sebagainya. Maka perempuan ini seandainya orang muslimah ini tadi mengerti, atau seorang semua wanita di dunia ini tahu bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad, ya, dia tidak ada pilihan lain, pasti dia akan mengikuti semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kenapa harus pakai jilbab? Dia berterima kasih, ya Allah, alhamdulillah, ya, Rasulullah mengajarkan, Nabi yang sangat penyayang itu mengajarkan orang menutup auratnya, ya, karena supaya tidak jadi sasaran nanti, ya, sasaran pelecehan, sasaran, ya, setan yang belain. Itu kan karena ngeres aja itu otaknya. Jadi perempuan bebas saja mau telanjang nggak apa-apa, yang penting hatinya bersih. So bersih lagi, ya, sudah kotor dia ngajak, ya, mempertahankan orang untuk kotor. Mana ada hati bersih kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad? Nah, semua yang menyelisihi Nabi itu kotor. Semua yang menyelisihi Nabi itu pasti salah. Semua yang menyelisihi Nabi itu pasti tersesat. Semua yang taat kepada Nabi pasti mulia. Semua yang taat kepada Nabi dapat pahala. Siapa yang taat kepada Rasulullah, dia tempatnya di surga. Kan begitu, ya. Jadi nggak boleh itu dipikir-pikir itu karena ngeres saja, karena begini, karena apa. Buat Nabi Muhammad SAW, semua yang dari Nabi baik. Begitu harusnya umat Islam begitu. Itu yang harus ditanamkan kepada siapa? Kepada anak istri perempuan-perempuan itu muslimah tahu. Jadi kalau kita sudah tahu kenal Rasulullah SAW, nggak ada tawar-tawar lagi. Oh, jilbab itu wajib nggak sih? Tapi kalau begini kan lebih baik nggak usah pakai jilbab. Yang penting hatinya pakai jilbab. Ada yang ngomong gitu. Kan hati nggak boleh dijilbabin, malah mati kalau pakai jilbab. Ya kan? Ya. Ada hatinya yang penting hati itu, hati yang jilbabin. Gimana sih cara pakai jilbab? Itu nggak paham lah. Hah? Kepengen lihat yang hatinya pakai jilbab gitu, ya. Kalau kepalanya gampang kan, tinggal dilihat kepalanya pakai jilbab. Dia bilang gitu, ya. Buat apa kalau hatinya kotor? Ya, orang yang pakai jilbab itu belum tentu baik. Tapi kalau orang yang nggak pakai jilbab itu pasti maksiat. Ya, orang yang menolak hukumnya jilbab wajib, bukan maksiat lagi, bisa kafir dia. Kan begitu. Kalau kafir ya berarti dia kotor, ya, kotor jelas. Begitu. Jadi kita ingatkan kepada orang-orang, khususnya perempuan-perempuan, nggak ada orang lebih sayang, ya, kepada perempuan seperti Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada orang yang memuliakan perempuan, wanita, kecuali dia mulia. Itu kata Rasulullah. Wa ma ahanahunna illa laim. Dan tidak ada yang merendahkan perempuan kecuali dia adalah orang yang hina. Ya. Wali an akuna kariman ghaliba, kariman maghluba ahabbu ilayya min an akuna laiman ghaliba. Dan andai kata aku dikatakan bahwa aku itu adalah orang yang aku sukai, kata Rasulullah SAW, ya, dikatakan bahwa aku itu kalah kepada perempuan tapi aku mulia, bisa memuliakan, lebih aku sukai daripada aku bilang menang. Kan ada orang tadi yang salah itu, salah baca buku, akhirnya menang kalah. Itu tadi mulia itu ketika dia memuliakan perempuan, hina ketika dia menghinakan perempuan, bukan menang kalah, ya. Tapi orang yang bisa memuliakan perempuan
dan tidak ada orang yang memuliakan perempuan seperti Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau kita ajarkan perempuan, saya pakai jilbab, kenapa sih? Kenapa jilbab? Ente ini disayang sama Rasulullah. Itu gitu, gampangnya begitu ya. Kamu ini disayang oleh Rasulullah. Ya, sang pemberi syafaat Rasulullah SAW. Ya. Kita taat, perempuan taat kepada suami itu karena siapa? Perintahnya Rasulullah. Jadi diingatkan begitu. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak mau taat kepada Rasulullah SAW, itu maksudnya. Mudah-mudahan jadikan kita orang-orang yang berbakti pada orang tua. Ya, jadikan juga kita bisa berbakti kepada anak-anak kita, insya Allah berbakti pada kita. Seperti balasannya juga insya Allah dijadikan anak-anak yang baik. Ya, istri-istri kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan dadanya untuk menerima segala kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab.